Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam mata kuliah teori akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang laba atau income. Seperti biasa, saya akan mengambil sebagian besar dari materi ini berasal dari buku Teori Akuntansi karya Suarjono. Anda akan diberikan beberapa kuis nanti. Di dalam video ini akan saya selipkan, jadi mohon untuk diperhatikan. Baik, kita akan mulai pertemuan ini dengan membahas tujuan pembelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tujuan pembelajaran. Beberapa hal itu akan kita bahas secara cepat saja, dan beberapa akan saya berikan beberapa contoh untuk Anda, dan di dalamnya akan ada kuis nanti yang akan Anda harus temukan jawabannya. Nah, seperti biasa di dalam buku Suarjono, beliau membahas pertama itu definisi tentang hal yang dibahas. Nah, di sini ada beberapa penyebutan yang Anda juga mungkin sudah paham. Di dalam laporan keuangan itu kadang Anda akan menemukan kata penghasilan, Anda menemukan kata income, net income kadang-kadang, kemudian income itu dipersamakan dengan laba, ada yang dipersamakan dengan penghasilan. Nah, kemudian ada juga satu kata lain yaitu earnings. Nah, ini yang beberapa istilah yang di dalam bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia mungkin akan sering terganti-gantikan. Misalnya kalau di dalam laporan keuangan itu baris paling atas itu laporan laba rugi ya, baris paling atas itu adalah penjualan misalnya. Kemudian yang bagian setelah dikurangi dengan COGS kita akan memperoleh laba kotor. Nah, di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan gross profit. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya, nanti kita akan dapat operating income. Nah, beda tadi profit, sekarang sudah income. Nah, kemudian paling bawah nanti namanya masih menjadi net income. Nah, di mana kata earnings muncul? Nah, kata earnings juga sering muncul misalnya di dalam teks-teks yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Nah, tapi itu beberapa perbedaan istilah yang saya kira kita ikut apa yang dikatakan oleh standar akuntansi keuangan saja. Pertama kita lihat tujuan pelaporan laba. Nah, laba itu pertama bisa digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan. Artinya begini, begitu perusahaan mengumumkan laba, nah di dalam pemahaman kita itu menggambarkan ada pencapaian, ada upaya pencapaian untuk penjualan, ada upaya, dan selisih antara keduanya adalah laba. Nah, semakin kecil upaya, maka semakin efisienlah perusahaan itu. Maka oleh karena itu laba bisa disebut dengan mengukur efisiensi. Kemudian yang kedua, laba juga bisa untuk mengukur entitas dan kinerja entitas dan kinerja manajemen. Perusahaan yang berlaba lebih besar, dengan asumsi ceteris paribus ya, tidak ada perbedaan standar antara dua perusahaan atau lebih, tidak ada manipulasi pelaporan keuangan, maka perusahaan yang labanya lebih besar maka berarti kinerjanya lebih baik. Nah, siapa yang bekerja di sana? Yaitu manajemen. Oleh karena itu, laba itu akan menggambarkan kinerja manajemen juga. Kemudian laba juga bisa menjadi dasar untuk penentuan pajak. Ini lumrah, Anda pasti tahu bahwa dasar untuk menentukan pajak penghasilan sebuah perusahaan itu adalah berdasarkan labanya. Kemudian sarana untuk alokasi sumber-sumber ekonomi ini bisa di dalam tataran makro, maksudnya perusahaan yang melaporkan laba lebih besar tentu berarti dia memiliki kemampuan yang lebih besar juga di dalam perekonomian. Nah, kemudian yang kelima, penentuan tarif jasa publik.
terutama ini untuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberi layanan, misalnya perusahaan air minum, perusahaan listrik, kemudian kereta api, dan yang lain-lain. Yang keenam itu bisa untuk dasar untuk pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang piutang. Nah, misalnya kalau Anda tahu sebuah perusahaan meminjam uang kepada bank, maka bank akan menggunakan pelaporan labanya untuk dasar salah satu dasar untuk menentukan apakah layak mereka untuk diberi utang atau tidak. Kemudian yang berikut adalah basis kompensasi. Banyak konsep kompensasi di dunia, itu salah satu ukuran utamanya adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Karena seperti yang di atas tadi di sini di pengukur kinerja manajemen, maka manajemen tentu akan diberi kompensasi. Nah, salah satu dasar pemberian kompensasi itu adalah kemampuan mencapai laba. Kemudian sebagai motivator ini digunakan oleh manajemen untuk memotivasi misalnya cabang-cabang. Jadi cabang yang bisa mencapai laba, pertumbuhan laba sesuai targetnya akan termotivasi untuk bekerja lebih baik kalau kemudian mereka secara adil diukur kinerjanya menggunakan laba. Kemudian yang terakhir adalah dasar pembagian dividen. Jadi dividen akan dibagikan biasanya diberi patokan pada laba. Jadi misalnya di setahun ini, misalnya tahun 2019 perusahaan berlaba 1 miliar rupiah. Kemudian ada saham beredar sebesar 1 juta rupiah. Berarti per saham itu laba per saham itu adalah 1.000 per saham. Nah, kalau 1.000 laba per saham adalah 1.000, kalau dividen diambilkan misalnya 30%, berarti kita akan menemukan angka dasar pembagian dividen atau dividen per share-nya itu menjadi misalnya 300 rupiah per saham atau berapapun yang ditetapkan. Nah, itu maksudnya. Kemudian ada cara berpikir, kalau tidak disebut sebagai teori, bahwa satu angka laba itu bisa digunakan untuk berbagai tujuan, ataukah beda tujuan, beda laba. Nah, ini konsep yang yang menjadi pemikiran orang beberapa waktu sebelum akuntansi menjadi seperti sekarang. Bahkan mungkin juga sekarang itu masih jadi bahan pemikiran. Apakah kita cukup memberikan satu angka laba saja, lalu kemudian orang menggunakan untuk berbagai tujuan. Artinya gini, kalau laporan laba rugi itu kita lihat, itu kan angka labanya sebenarnya cukup banyak. Ada laba kotor, laba operasional, EBIT, EBITDA, kemudian laba bersih, dan kemudian setelah laba bersih masih ada laba per saham, ada earnings per share gitu. Kemudian ada angka itu sekian banyak itu. Nah, apakah kita cukup untuk memberikan hanya satu angka laba saja? Kemudian orang menggunakannya untuk berbagai tujuan, ataukah kita memberikan berbagai angka laba untuk tujuan yang berbeda-beda? Jadi misalnya gini, di dalam riset-riset akuntansi itu ditemukan bahwa angka laba tertentu itu lebih bermanfaat bagi investor dibandingkan angka yang lain. Misalnya laba kotor itu kami pernah melakukan riset, ternyata laba kotor itu lebih berasosiasi dengan harga saham dibandingkan dengan laba bersih atau laba operasional. Kenapa? Laba kotor itu lebih controllable bagi perusahaan. Itu sebagai suatu contoh. Kemudian konsep laba akuntansi secara konvensional. Laba secara konvensional itu kalau Anda ingat lagi mata kuliah awal untuk pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan menengah, laba itu secara sederhana didefinisi sebagai selisih pendapatan dengan biaya. Sudah selesai. Jadi seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya, maka itu adalah laba. Nah,
Kalau demikian, berarti laba itu secara sederhana saja kita definisikan, tapi itu tidaklah bermakna. Semantik itu artinya bermakna, jadi berarti kalau kita hanya menggunakannya secara sintaktis menjadi rumus pendapat laba sama dengan pendapatan dikurang biaya, yang ada hanyalah makna strukturalnya, tidak makna semantiknya. Kemudian kelemahannya adalah fokusnya masih pada pemegang saham, karena laba yang ada pada baris paling bawah, laba bersih, itu sebenarnya adalah laba untuk pemegang saham. Jadi kalau hanya pendapatan dikurangi dengan biaya, sudah titik gitu. Apapun biaya itu atau menjadi tingkat-tingkat seperti tadi. Sebenarnya kita hanya berfokus pada pemegang saham saja. Laba kotor itu berarti kita sudah membayar biaya untuk buruh. Laba operasional berarti kita sudah membayarkan biaya yang kita gunakan untuk para karyawan selain dari buruh tadi yang di atas. Nah, biaya laba setelah bunga tapi sebelum pajak itu berarti kita sudah membayar kepada pemodal dalam bentuk utang. Laba setelah pajak berarti kita sudah membayar kepada pemerintah. Nah, laba setelah pajak itu berarti adalah laba milik pemegang saham. Nah, kalau pendapat laba akuntansi hanya seperti itu, berarti kita fokus pada pemegang saham. Kemudian penggunaan prinsip akuntansi akan memberi peluang bahwa ada ketidaktaatan kepada azas antar perusahaan. Kalau laba itu hanya didefinisikan seperti tadi. Kemudian basis laba itu masih berbasis cost historis. Jadi biaya-biaya yang muncul yang dilaporkan di laporan laba rugi adalah biaya-biaya yang sifatnya historikal. Kemudian laba akuntansi ini sebenarnya juga hanya memberikan masukan yang sangat sedikit bagi investor. Riset di dalam riset pasar modal yang melihat nanti hubungan antara informasi akuntansi dengan harga saham itu umumnya kalau informasi akuntansi itu adalah informasi harga saham, laba, itu hanya berkisar pada R kuadratnya, hanya pada 4%. Jadi sangat sedikit, dari 100% R kuadrat atau R kuadrat itu menuju 100%. Laba akuntansi itu hanya bisa memberikan sumbangan hanya 4%, jadi sangat sedikit. Nah, Hendriksen dan Van Breda yang dipakai konsepnya oleh Suarjono di dalam buku ini memberikan 3 cara pandang untuk laba. Ada yang nanti disebut dengan bahwa laba itu punya makna semantik, yang kedua makna sintaktik, dan yang ketiga makna pragmatik. Anda kalau tertarik untuk memahami ini dengan lebih baik, Anda bisa mencari buku teori akuntansi tulisan dari Eldon S. Hendriksen dan Van Breda. Saya lupa nama depan Van Breda tersebut. Nah, tapi ini bisa digunakan untuk Anda memahami ketiganya dengan lebih baik karena Suarjono menggunakan konsep mereka di sini. Nah, kita mulai pertama untuk konsep laba dalam tataran semantik. Dalam tataran semantik itu artinya makna. Kalau Anda misalnya ketika Anda lapar, Anda mendengar kata makanan itu dan Anda berubah Anda memiliki persepsi tentang kata tersebut, berarti pada saat itu Anda sedang memaknai makanan itu dalam konsep semantiknya. Nah, secara semantik, laba berarti pertama itu adalah pengukur kinerja perusahaan. Sehingga di sini laba bisa kita anggap sebagai atau diinterpretasi sebagai pengukur keefektifan dan pengukur keefisienan. Efektif artinya bahwa laba itu bisa mengukur
perusahaan yang berlaba berarti dia berhasil mencapai tujuannya, berarti dia efektif. Nah, perusahaan yang berlaba juga berarti bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan untuk berproduksi secara efisien. Nah, pertanyaan kuis pertama di sini adalah, mengapa laba bisa disebut sebagai pengukur kinerja? Saya kira jawabannya cukup jelas kalau Anda menyimak barusan ya. Kemudian kita lanjutkan. Mudah-mudahan suara hujan di luar tidak mengganggu sound di sini. Kemudian kita lanjut yang kedua. Dalam tataran semantik, laba berarti adalah konfirmasi atas ekspektasi dari para investor. Maksudnya di sini adalah investor itu yang saat ini sudah menjadi pemilik perusahaan itu punya ekspektasi atas capaian perusahaan. Nah, ketika seorang investor tetap berada di dalam perusahaan, tidak melepas sahamnya, artinya dia masih memegang saham perusahaan, maka dia berharap bahwa perusahaan ini tetap berlaba. Nah, kalau dia berlaba, artinya investor tidak salah pilih. Itu konsepnya. Jadi itu menjadi konfirmasi atas harapan investor. Yang ketiga, laba adalah estimator bagi dalam tataran semantik, berarti laba adalah estimator bagi laba ekonomik. Nah, laba ekonomik ini berbeda dengan laba akuntansi. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, ini perbedaannya. Laba ekonomik, antara laba akuntansi dengan laba ekonomik itu ada perbedaan. Pertama dari sudut pandang itu berbeda. Laba akuntansi berarti laba dari sisi para penyusun laporan keuangan. Kalau saya penyusun laporan keuangan, ketika saya ditanya apakah perusahaan ini berlaba, saya akan mengatakan ya. Buktinya apa? Pendapatannya lebih tinggi dari biaya-biayanya. Berarti perusahaan berlaba. Apakah itu benar? Benar, karena saya mengikuti standar akuntansi keuangan. Nah, tetapi secara ekonomi, laba ekonomi itu adalah dari kacamata pemegang saham. Pemegang saham berpandangan kalau saya punya uang 1.000, berarti itu kapital yang saya tanamkan di dalam perusahaan, maka saya berharap kapital ini bisa bertambah. Nah, kapital atau equity di sana bisa bertambah kalau laba setiap tahun perusahaan berlaba dan labanya itu kalau tidak dibagikan sebagai dividen tetap diakumulasi sebagai bagian dari laba ditahan. Nah, kita tahu bahwa laba ditahan itu adalah bagian dari kepemilikan investor. Kemudian bisa dipandang dari aspek pembedanya adalah dari dasar pengukuran. Bagi investor, dasar pengukurannya adalah mungkin cost kesempatan, opportunity cost, bisa nilai pasar, market value, atau liquidating value-nya. Perusahaan itu berlaba, kalau saya dulu beli 1.000, sekarang orang menilai perusahaan itu sudah 1.500. Nah, kalau dulu saya nilai dia 1.000, sekarang 1.500, berarti perusahaan ini equity-nya sudah naik, nilainya sudah naik, berarti saya berlaba secara ekonomi. Nah, ini bisa Anda lihat di sini konsep laba yang perbandingan antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Nah, apa makna laba? Secara semantik tadi, apa makna laba? Itu ada di halaman 463. Pertama adalah kenaikan kemakmuran atau kapital. Nah, kenaikan kemakmuran itu terjadi dalam satu periode dan dapat dinikmati, artinya bisa digunakan, didistribusi atau dibagikan kepada pemegang saham atau ditarik oleh entitas yang menguasai, yaitu misalnya pemegang saham ini, atau yang mempunyai klaim terhadap pemakmuran atau kapital, asalkan
kemakmuran mula-mula atau awal itu tetap dijaga keutuhannya. Nah, ini konsep capital maintenance. Jadi misalnya maksudnya itu begini. Kalau misalnya saya tanggal 1 Januari 2020 punya modal 1000. Modal yang 1000 itu kemudian saya ubah menjadi 10 barang dagang. Berarti per barang dagangnya nilainya adalah Rp100. Kemudian di akhir tahun setelah saya jual, saya punya uang sekarang itu 1.200. Tadi 1.000 di awal tahun, sekarang 1.200. Nah, katakan terjadi inflasi, lalu barang yang harganya tadi 100 sekarang menjadi 120. Nah, kalau uang 1.200 itu saya gunakan lagi, maka saya hanya bisa membeli 1.200 dibagi 120 per unit barang atau sama dengan 10 unit barang. Nah, apakah saya berlaba? Secara akuntansi saya berlaba karena tadi modal saya 1.000, sekarang 1.200. Nah, tetapi secara konsep di dalam konsep pemertahanan kapital itu saya tidak berlaba. Saya hanya pulang pokok. Kenapa? Tadi saya dengan uang 1.000 saya mampu membeli inventory 10. Sekarang dengan uang 1.200 saya masih hanya mampu atau tetap mampu mempertahankan pembelian 10 unit inventory. Nah, itu yang disebut dengan makna laba di sini. Bahwa dia adalah kenaikan kemakmuran dalam satu periode yang dapat didistribusi atau dinikmati dan seterusnya tanpa mengurangi kemakmuran awal. Nah, kalau seperti tadi 1.200 berarti saya tidak mengurangi kemakmuran awal. Jadi saya baru akan dikatakan berlaba kalau dengan uang 1.200 saya bisa membeli lebih banyak daripada 10 unit barang, atau saya bisa memiliki kapital di akhir tahun bukan 1.200 tapi 1.300 atau di atas 1.200 karena harga barang sekarang inventorinya sudah naik menjadi 120. Ini konsep laba versus kapital. Sodiono menggambarkan seperti analogi aliran di dalam tangki air dengan asumsi tangki airnya itu tidak berbatas ya. Artinya kalau tangki air itu 1.000 liter ya perusahaan kalau dengan 1.000 liter tentu kalau tangkinya 1.000 liter berarti batasnya 1.000 liter. Jadi misalnya gini, katakan ketika mulai di awal perusahaan tangkinya 1.000 liter, perusahaan memulainya dengan 100 liter. Di sepanjang masa hidupnya setahun itu dia mengeluarkan uang untuk belanja barang, kemudian dia melakukan penjualan, uangnya masuk lagi. Nah, berarti dari 100 bisa berkurang misalnya menjadi 75, menjadi 80, kemudian masuk lagi sebagai pendapatan dan ada kas tambahan akrual penjualan itu sehingga yang 100 tadi naik jadi 110. Kemudian tahun kedua 110 modal, kemudian naik menjadi 200, terus naik menjadi 1.000. Nah, itu yang disebut dengan laba, pertambahan dari posisi awal periode ke posisi berikutnya. Jadi kapital itu analoginya adalah apa yang ada di dalam tangki tersebut. Ini definisi umum, formal, dan semantik. Ini seperti yang saya sampaikan tadi di contoh 1.000 beli barang inventorinya nilainya 100, bisanya 10. Ini kurang lebih sama ya penjelasannya. Kemudian ini kapital dalam konteks laba akuntansi itu ada di halaman 465 gambar 10.2. Nah, kapital itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang aset, berarti bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai aset itu ini kapitalnya. Bagi pemegang surat utang, inilah kapitalnya yang dia titip ke perusahaan.
Bagi pemegang saham, inilah kapital yang dia titip ke dalam perusahaan itu dipakai. Kapital 2-nya ini adalah aset, ini adalah kapital bagi badan usaha tersebut. Kemudian kita masuk ke konsep capital maintenance konsep atau konsep pemertahanan kapital. Di halaman 467 itu ada 5 poin yang Anda lihat di sini. Di halaman 467 itu ada 6 poin, di sini ada 5. Yang pertama adalah Anda harus bisa membedakan antara kembalian atas investasi atau return on investment versus return of investment. Nanti kita lihat di gambar yang ada di slide sebelah ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa memisahkan dan membedakan transaksi operasi yang produktif dengan transaksi dengan para pemilik modal. Kemudian ada jaminan bahwa kita harus membatasi distribusi ke pemilik dalam rangka untuk mempertahankan kapital mula-mula. Ini kalau saya jelaskan lagi sama seperti tadi. Kalau kita menggunakan analogi yang 1000 di awal tahun, 1200 di akhir tahun, maka kalau menggunakan hanya pemahaman secara akuntansi, perusahaan itu kan sebenarnya sudah berlaba 200 karena di akhir tahun dia sudah punya uang atau punya kapital 1200. Nah, bolehkah 200 itu menjadi hak pemegang saham? Secara konsep, kalau akuntansi, ya itu adalah hak pemegang saham sehingga bisa didistribusikan. Tapi justru karena mendistribusikan ke pemilik, maka kalau di awal tahun dengan 1000 bisa beli barang 10, kalau didistribusikan maka itu kurang dari 10 karena uang sekarang tinggal 1000, sudah berkurang 200, dari 1200 kurang 200 menjadi 1000, dipakai untuk membeli barang dengan harga 120. Ya, tidak bisa untuk mempertahankan kapital yang awal tadi. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, konsep ini harus bisa membantu kita untuk melakukan penyesuaian kapital dalam rangka mempertahankan kapital. Ini berhubungan dengan contoh yang sebelumnya. Nah, di awal kuliah dulu, seingat saya, kita sudah membahas tentang pendekatan aset dan kewajiban. Nah, pendekatan yang lain kan disebut dengan pendapatan dan biaya untuk penyusunan pelaporan keuangan, dan itu yang masih sampai hari ini kita pertahankan. Nah, kalau pakai konsep pemertahanan kapital, maka kita akan mendekati untuk konsep aset dan kewajiban. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di halaman 468, gambar 10.3. Anda lihat di sini, ini adalah kapital awal. Nah, kemudian dengan kapital awal ini perusahaan beroperasi dan kemudian sejalan dengan waktu di akhir tahun. Ini adalah kapital akhir. Kapital akhirnya mana? Ini. Sampai di sini. Jadi ada delta, kalau diberi notah nanti, titik nanti misalnya di dalam buku ini 200, ini 250. Jadi awalnya 200, sekarang 250. Ini 210. Nah, kalau ini 200, maka yang hijau tua ini 200, bagian ini yang disebut dengan kapital yang harus dipertahankan tanpa ada penyesuaian kapital. Ini adalah secara akuntansi. 200 di sini, 200 di sini. Berarti BP gitu kasarnya, atau pulang pokok. Bukan BP tapi pulang pokok. Nah, otomatis kalau ini 200, maka semua yang ada di atas ini adalah laba akuntansi. Kalau kemudian investor minta, salahkah investor minta? Tidak salah. Tetapi dia salah kalau dalam konsep pemertahanan kapital. Kenapa? Karena dengan berlalunya waktu terjadi inflasi, maka yang 200 di awal tahun atau di awal periode operasi itu setara di akhir dengan 210, ini 210 di akhir periode operasi. Maka 10 ini adalah penyesuaian kapital yang harus dijaga oleh perusahaan di
masa tersebut. Nah, oleh Suardono ini yang disebut dengan penyesuaian kapital karena adanya salah satunya adalah faktor inflasi. Nah, mana yang kemudian menjadi laba adalah yang bagian di atas dari 210 ke 250. Ini baru laba tapi atas dasar konsep pemertahanan kapital. Kalau pakai konsep akuntansi ya ini labanya gitu. Dari 250 ke 200 itu labanya. Di dalam konsep pemertahanan kapital maka labanya adalah bagian yang ini. Nah, sehingga yang hijau di sini 200 ini menjadi 210 di sini itu adalah 210 itu adalah kapital yang harus dipertahankan dengan penyesuaian kapital yang telah ditambahkan. Nah, pertanyaan yang kedua untuk kuis kedua adalah dari gambar 10.3 ini bagian mana yang merupakan return on capital dan bagian mana yang return of capital. Saya ulangi, bagian mana yang return on capital dari gambar ini dan bagian mana yang merupakan return of capital. Itu kuis kedua untuk kuliah kita hari ini. Jadi itu tadi untuk konsep laba dan tataran sintaktik. Kita lanjut untuk semantik. Kita lanjut untuk tataran sintaktik. Nah, tataran sintaktik itu sama persis dengan prosedur kita mencet-mencet kalkulator. Kalau kita mencet kalkulator 10 tambah 5 sama dengan 15. 10 kurang 7 sama dengan 3. Nah, kalau kemudian 10 dikali kemudian tambah 5 kita pencet enter maka muncul syntax error. Nah, ini yang disebut dengan sintaktis. Nah, berarti dia adalah sebuah operasi matematis atau operasi aljabar biasa. Sehingga dengan pendekatan seperti itu, saya hanya menganalogikannya tadi, dengan pendekatan seperti itu maka dalam tataran sintaktik, laba itu adalah berdasarkan pendekatan transaksi, bisa berdasarkan pendekatan kegiatan, bisa berdasarkan pendekatan pemertahanan kapital. Ada beberapa masalah teoritis yang berhubungan dengan tataran sintaktis ini. Yang pertama adalah pendekatan transaksi dan kegiatan setara dengan konsep realisasi dan penghimpunan dalam pendapatan. Jadi ketika kita menghitung laba, pada saat itu sebenarnya kita sedang melakukan juga penentuan atau pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya, baik itu biaya yang berhubungan langsung dengan produk atau biaya yang berhubungan hanya dengan periodisasi atau periode terjadinya biaya tersebut. Karena pendekatannya pendekatan sintaktis. Kemudian sama seperti ini, yang pertama pendekatan transaksi dan kegiatan menganut pendekatan pendapatan dan biaya untuk pengukuran dan penilaian elemen-elemennya. Pendapatan ditandingkan dengan biaya. Pendapatan apa? Biaya apa? Biaya untuk memperoleh pendapatan. Biaya apa lagi? Biaya untuk apa yang terjadi di periode tersebut. Nah, sementara kalau pendekatan pemertahanan kapital itu menganut pendekatan aset dan kewajiban. Laba adalah, kalau di nomor 3 ini, berarti laba adalah selisih dari aset di akhir dengan aset di awal, dengan mempertimbangkan adanya yang tadi, dengan mempertimbangkan adanya capital adjustment di sini. Kemudian kita lanjut masalah pengukuran dan penilaian kapital. Pengukuran kapital bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran kapital itu bisa dilihat dari jenis kapitalnya. Ada kapital finansial, ada kapital fisik. Kapital finansial apa? Yaitu kapital yang diukur dari finansialnya tadi. Seperti yang saya contoh,
1000 di awal tahun, 1200 di akhir tahun. Makanya 1000 di awal tahun dan 1200 di akhir tahun itu adalah kapital finansial. Nah, fisis yang mana 1000 di awal tahun bisa dipakai untuk membeli inventory 10 unit, 1200 di akhir tahun bisa dipakai untuk 10 unit. Makanya 10 unit itu di awal dan di akhir tahun itu udah disebut dengan kapital fisis. Kemudian skala pengukuran bisa menggunakan nominal, bisa menggunakan daya beli. Nominal tadi ya rupiah yang tertera di ya seperti yang tertera di harga, seperti yang tadi saya bilang skala pengukurannya nominal, berarti berapa yang tertera di situ. Tapi bisa juga daya beli 1000 di awal itu ternyata sama maknanya dengan 1200 di akhir, itu menggambarkan daya beli. Tapi kalau 1000 di awal kemudian dibandingkan dengan 1200 di akhir, maka 1000 di awal dianggap lebih kecil dari 1000 di akhir. Karena kenapa? Secara nominal keduanya berbeda. Yang disebut dengan pengukuran secara nominal. Kemudian atribut pengukurannya cost historis versus cost sekarang atau current cost. Kemudian untuk pengukuran laba dan konsep pemertahanan kapital ini Anda bisa lihat dibahas di halaman 476 sampai dengan 482. Ada kapitalisasi, aliran kas harapan, penilaian pasar setara kas sekarang, kemudian cost historis, cost harga masukan sekarang, kemudian pemertahanan daya beli. Anda bisa lihatnya di halaman tadi 476 sampai 482. Kemudian dalam bagian terakhir itu konsep laba dalam tataran pragmatis, yaitu di sini kalau dari semantik itu makna. Kalau saya semantik itu makna, berarti kalau saya melaporkan laba, oh berarti Bapak bekerja dengan efisien, Bapak bekerja dengan efektif, target laba Bapak tercapai, gitu. Target usaha Bapak tercapai. Bapak bilang akan bertumbuh tahun ini, ternyata betul bertumbuh, walau pertumbuhannya kita tidak tanyakan berapa, tapi itu maknanya. Nah, secara semantik kalau saya melaporkan laba, oh berarti pendapatan Bapak lebih besar daripada biaya Bapak. Sebaliknya kalau saya melaporkan rugi, berarti pendapatan Bapak lebih kecil dari biaya Bapak. Nah, itu makna sintaktis. Nah, yang ketiga adalah makna pragmatis. Nah, makna pragmatis ini adalah makna yang bukan makna ya, tataran pragmatis artinya adalah ketika Anda mendapatkan informasi itu, Anda berubah enggak perilaku Anda? Anda berubah enggak ekspektasi Anda terhadap perusahaan? Kalau tadi secara semantik Anda memberi makna atas laba tersebut, seperti perusahaan efektif, perusahaan efisien, perusahaan lebih baik daripada saingannya, perusahaan lebih baik daripada industri yang lain. Itu makna. Tapi kalau Anda diberi informasi ini, laba, kalau dilihat dari tataran pragmatis, berarti Anda mau menemukan manfaat dari informasi tersebut. Anda berubah perilaku Anda atas informasi tersebut. Nah, dalam tataran pragmatis ini, pertama, laba itu bisa dimaknai sebagai prediktor aliran kas perusahaan. Nanti ada penjelasannya, saya kira. Nah, tapi saya akan menjelaskan secara singkat di sini. Kalau dulu SFAC nomor 1 Anda sudah baca dan saya kira tugasnya juga sudah Anda berikan, nah, salah satu pernyataan di situ di dalam SFAC nomor 1 adalah laporan keuangan harus mampu atau bisa memberitahu para investor tentang kapan dan berapa aliran kas perusahaan di masa depan. Jadi walaupun laporan keuangan itu berbasis akrual, laporan laba rugi itu berbasis akrual,
Tapi salah satu tujuannya tetap untuk bisa memberi informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menentukan dalam memberikan aliran kas perusahaan. Jadi itu yang pertama sebagai prediktor aliran kas. Kemudian dalam tataran pragmatis juga laba itu bisa menjadi sebuah sarana untuk penyusunan kontrak yang efisien. Efisien contracting itu dijelaskan singkat sekali sebenarnya di halaman 485. Ya, jadi maknanya begini. Perusahaan itu dikelola oleh para manajer. Manajer mendapat kepercayaan dari para pemegang saham. Pemegang saham memberikan uangnya kepada manajer untuk bekerja. Nah, apa cara untuk pemegang saham menjamin bahwa para manajer ini bekerja sesuai dengan kemauan para pemegang saham? Caranya adalah dengan membuat kontrak. Nah, kontrak itu bagaimanapun bentuknya disepakati misalnya di dalam RUPS atau perusahaan menyusun rencana bisnis dan rencana bisnisnya itu disetujui oleh pemegang saham, maka itu adalah kontrak, katakan seperti itu. Nah, kontrak itu akan menjadi dasar bagi para pemegang saham untuk menilai apakah para manajer itu berhasil mencapai atau berhasil memenuhi harapan atau ekspektasi mereka. Nah, peran laba di sini adalah untuk membantu mencapai kontrak yang efisien tersebut. Kemudian yang ketiga, bagi manajemen sendiri, laba itu adalah alat untuk mengendalikan para manajer yang ada di bawahnya, sehingga ini bisa menjadi alat pengendalian manajemen. Kalau Anda ingat di dalam mata kuliah sistem pengendalian manajemen, salah satu alat bagi manajemen perusahaan untuk mengendalikan divisi-divisi di bawahnya atau cabang-cabang di bawahnya atau anak perusahaan adalah dengan laba. Kemudian laba itu juga dalam tataran pragmatis bisa dilihat dari reaksi orang terhadap informasi laba ketika informasi itu disampaikan di pasar modal bagi perusahaan yang ada di pasar modal. Misalnya itu begini, kita bisa menebak bahwa pada akhir tahun 2020 ini atau di awal tahun 2021 nanti, itu kebanyakan perusahaan di dunia dan juga di Indonesia akan sangat mungkin melaporkan rugi bersih, bukan melaporkan laba bersih, karena terjadinya krisis ekonomi secara global. Nah, katakan itu terjadi selama beberapa tahun ke depan. Nah, suatu perusahaan alih-alih bukannya melaporkan rugi, ternyata dia melaporkan laba. Nah, katakan dia tidak melakukan kecurangan apapun, sehingga secara simpatis dia tepat, standar akuntansi yang dia pakai itu benar, tetapi dia melaporkan ketika para perusahaan-perusahaan lain itu mengalami kerugian, dia justru sebuah perusahaan ini justru melaporkan laba, dan investor tidak mengekspektasi bahwa perusahaan ini akan berlaba. Tahu-tahu, katakan di tahun 2023, di bulan Maret atau April, perusahaan ini melaporkan laba ketika para investor justru masih mengekspektasi perusahaan ini rugi. Karena efek dari peristiwa di tahun 2020, tahu-tahu dia berlaba. Nah, kalau investor kaget dalam tanda kutip terhadap pertumbuhan laba tersebut atau laporan laba tersebut dan
mereka tahu bahwa itu bukan karena kecurangan akuntansi, dan itu menyebabkan investor berubah perilakunya. Tadinya dia hanya punya saham misalnya 5%, dia ingin naikkan menjadi 7% dengan cara membeli saham itu di pasar modal. Orang yang tadi tidak mempunyai saham kemudian membeli saham perusahaan tersebut, maka artinya informasi laba tadi memiliki kandungan informasi, atau angka laba tadi memiliki kandungan informasi bagi siapa? Bagi orang yang memahaminya, yang disebut dengan investor, sophisticated investor. Nah, ini nanti dibahas di dalam teori pasar efisien. Ini insya Allah saya akan sampaikan di mata kuliah di mata kuliah ini pada pertemuan 13 dan 14. Nah, itu konsep laba dan tatanan pragmatis. Ini ada di gambar di halaman 484 di gambar 10.6. Ini hanya untuk menggambarkan tentang laba akrual sebagai prediktor aliran kas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi laba akuntansi yang disusun dengan metode akrual itu ternyata bisa digunakan untuk memprediksi aliran kas perusahaan. Kenapa bisa memprediksi? Ya, karena kan begini, dari setiap 100 rupiah penjualan, 80%-nya itu terjadi secara non-tunai. Dan non-tunai maksud saya adalah 80%-nya berupa piutang. Nah, piutang ini ternyata bisa ditagih secara efisien dan efektif oleh perusahaan, sehingga dari 100 rupiah yang menjadi 100 rupiah penjualan yang kemudian menjadi kas lagi, itu katakan adalah 95%, 5%-nya betul-betul tidak bisa ditagih. Nah, maka di sana itu kalau itu berulang, kasarnya seperti itu, kalau itu berulang, maka laba akrual bisa digunakan untuk memprediksi aliran kas perusahaan. Itu maknanya di situ ya. Kemudian ada konsep relevansi nilai. Karena orang berpikir apakah laba akuntansi ini, angka akuntansi, baik itu laba, nilai buku perusahaan, aliran kas, bisakah dia menunjukkan atau menjelaskan nilai perusahaan itu sesungguhnya? Ini kan akuntansi disusun secara akrual, basisnya cost historis. Bisa nggak dia menjelaskan, namanya cost historis berarti sudah terjadi setahun yang lalu, seminggu yang lalu, 10 tahun yang lalu nilai tersebut. Nah, bisakah itu digunakan untuk mengukur nilai perusahaan hari ini? Nah, itu konsep relevansi nilai. Nah, bagaimana caranya? Nah, nilai perusahaan umumnya diukur dengan harga saham. Ada banyak cara untuk mengukur nilai perusahaan, tapi salah satunya adalah harga saham. Nah, kenapa salah satunya? Misalnya gini, Gojek itu kan tidak ada sahamnya yang beredar di pasar modal, tapi nilai perusahaannya justru sangat tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sahamnya ada di pasar modal. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, makanya ada cara ukur yang lain selain dari harga saham. Itu konsep relevansi nilai, artinya angka akuntansi punya relevansi untuk mengukur nilai perusahaan. Di sini Sojono juga berusaha untuk menjelaskan bahwa bagaimana akuntansi itu punya kelemahan sehingga tidak bisa menjadi alat untuk menjelaskan harga saham. Ini beberapa penjelasannya, nanti saya ekspektasi akan bisa menjelaskannya pada bagian lain di pertemuan 13 dan pertemuan 14. Ini hubungan laba dengan harga saham, saya kira sebagian besar ini sudah dikonfirmasi di dalam riset-riset oleh para peneliti akuntansi. Kemudian efisien contracting, saya kira tidak akan saya jelaskan dengan panjang lebar di sini. Di dalam buku itu ada di halaman 485. Tapi intinya tadi bahwa pemilik perusahaan itu
ingin bisa mengikat manajemen perusahaan agar mereka bisa bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan. Karena pemilik perusahaan itu ingin bahwa mereka bisa lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Nah, karena mereka tidak mampu untuk menjalankan perusahaan tersebut sendirian, mereka sewa orang. Orang yang disewa itu adalah manajemen perusahaan yang bekerja bagi kepentingan pemegang saham. Nah, untuk itulah maka mereka harus menyusun sebuah kontrak yang bisa secara efisien untuk menjaga perilaku para manajer perusahaan yang disebut dengan agen di sini. Jadi hubungan keagenan itu adalah hubungan antara pemilik dengan manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan disebut dengan agen. Kemudian laba sebagai pengendali perilaku manajer. Ini seperti yang disampaikan di sini. Di dalam manajemen control system Anda sudah membahas ini dan saya kira itu cukup, termasuk bahwa di sini adalah laba bisa jadi basis kompensasi, itu di SPM sudah dibahas. Hipotesis pasar efisien seperti tadi mungkin akan kita bahas di pertemuan ke-13 dan 14. Bentuk efisiensi pasar kalau Anda kuliah lagi mengambil mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, mungkin ini sudah dibahas. Tapi kalau tidak, nanti kita akan lihat sebentar. Ini tidak akan saya bahas. Kemudian konsep pengujian empiris, demikian juga ini untuk pertemuan nanti. Kemudian ada yang penting dan Anda di Suarjono tidak disampaikan secara di Suarjono di dalam buku disampaikan, tetapi di slide ini tidak ada, yaitu teori-teori tentang entitas yang ada di halaman 495 sampai dengan halaman 500 berapa ya? 508. Nah, di halaman 508 itu ada gambar 10.18 untuk teori entitas. Nah, teori entitas ini fokusnya adalah bagaimana bentuk persamaan akuntansi. Bentuk persamaan yang paling umum adalah aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Nah, itu tidak satu-satunya konsep hubungan konsep atau teori entitas. Ada konsep-konsep yang lain yang penting bagi Anda. Ini akan menjadi salah satu tujuan pembelajaran yang akan nanti saya uji di dalam ujian akhir, yaitu tentang teori entitas ini. Nah, beda teori entitas akan beda pemahaman atau pengertian laba. Antara teori entitas misalnya entitas usaha bersama, misalnya seperti CV, firma, itu beda makna labanya dengan teori entitas misalnya teori entitas residual entity theory misalnya, atau dengan teori entitas pemilik, atau juga dengan teori entitas dana. Jadi saya minta pada Anda untuk mempelajari yang bagian yang saya sampaikan tadi, mulai dari halaman 495 sampai dengan 508. Ini dana, fiskal. Oke. Saya kira untuk laba ini, teori akuntansi untuk laba itu kita bisa cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk memahami mata kuliah ini. Demikian saja. Banyak maaf. Assalamualaikum.